Salam, saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Sabat, Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-21, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertumbuh besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk hari ini, penyertaan Tuhan memberikan pengharapan. Ini merupakan kenyataan pahit yang dialami Hagar, di mana kita bisa melihat di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana kelahiran Ishak ini berdampak pada Hagar dan Ismail anaknya. Bahkan di ayat 10 dikatakan, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Saudara kasih Tuhan, Abraham diperhadapkan pada situasi yang sulit. Bahkan juga Abraham diperhadapkan pada satu dilema. Ayat 11 dikatakan, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jelas ini persoalan yang dialami oleh rumah tangga Abraham, di mana bagaimanapun juga Ismail dan Ishak adalah anak dari Abraham. Saudara kasih Tuhan, tetapi Tuhan meneguhkan, meyakinkan akan Abraham, di mana ayat 12 dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Inilah yang dilakukan Tuhan. Inilah yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, sehingga Abraham diteguhkan oleh Tuhan atas persoalan yang dihadapinya. Saudara kasih Tuhan, ayat 14 sampai dengan ayat 16 ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi Hagar, di mana Hagar harus keluar dari lingkungan keluarga Abraham. Kita bisa melihat di ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-15, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan diberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ini yang dialami oleh Hagar, di mana Hagar harus keluar dari lingkungan keluarga Abraham, harus mengembara di gurun Berseba. Kita tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa mengembara itu sesuatu aktivitas yang tanpa tujuan. Dia tidak tahu harus kemana dia melangkah. Meskipun demikian, Tuhan menyertai Hagar, di mana ayat 17 sampai 21 kita bisa melihat ini merupakan campur tangan Tuhan, dan Tuhan menyertai Hagar dan Ismail, sehingga apa yang dilakukan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Saudara kasih Tuhan, jika penyertaan Tuhan, jika yang dilakukan Tuhan, yang dikerjakan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, bagi Hagar, begitu juga penyertaan Tuhan akan mendatangkan bagi kita, bagi orang percaya. Sesungguhnya apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan? Bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan, bahkan juga mendatangkan pengharapan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Saudara kasih Tuhan, yang pertama ini adalah janganlah mengeluh terhadap segala situasi yang terjadi. Ayat ke-15-16 tadi merupakan persoalan yang dialami Hagar, di mana ketika dia mengembara, persoalannya adalah perbekalannya habis, airnya habis. Dan ayat 16 dikatakan, di mana Hagar meratapi nasibnya di situ. Bahkan dikatakan ia bersedih, ia menangis keadaannya, bahkan juga mengeluh karena keadaannya itu. Saudara kasih Tuhan, jika yakin bahwa penyertaan Tuhan itu memberikan pengharapan, janganlah mengeluh, janganlah meratapi apa yang terjadi, melainkan
bawalah seluruh persoalan itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat di ayat yang ke-17 dikatakan, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua, janganlah takut menghadapi persoalan. Segala keluhan, sampaikanlah kepada Tuhan. Janganlah takut menghadapi setiap rintangan. Janganlah takut menghadapi segala persoalan. Kenapa? Karena Allah mendengar setiap tangisan, setiap keluhan orang percaya. Begitu juga keluhan saudara dan saya. Kita percaya bahwa Allah mendengar. Ini membuktikan bahwa Allah mengetahui. Allah mendengar setiap keluhan, persoalan yang dihadapi orang-orang yang dikasihinya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan bertanya kepada Hagar di situ, apa yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah mendengar. Apa yang menjadi keluhan kita saat ini? Apa yang menjadi kesusahan kita saat ini? Marilah kita bawa ke hadapan Tuhan. Jangan takut menghadapi segala situasi. Saudara kasih Tuhan, ayat 19 ini kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan kepada Hagar, di mana Tuhan membuka jalan keluar bagi Hagar. Apa yang menjadi kebutuhan saat itu, yaitu akan air. Ini bukti bahwa sesungguhnya setiap apa yang menjadi keluhan kita, setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mendengar. Bukan hanya Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab, bahkan menyediakan bagi saudara dan saya. Ini bukti bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, saudara Tuhan, kita bisa melihat kembali di ayat yang ke-18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Ini berbicara masalah tanggung jawab sebagai orang tua, di mana Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah. Sebagai orang tua, tentunya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, anak pun akan melihat. Oleh sebab itu, sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, marilah kita menjadi contoh. Tunjukkan bahwa kita mau bertanggung jawab, membesarkan anak, bahkan juga segala apa yang menjadi kebutuhan anak. Kita mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan juga masa depan mereka. Sehingga apa yang menjadi harapan kita terhadap anak-anak ini boleh menjadi kenyataan karena bimbingan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kita bisa perhatikan kembali, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah. Sekali lagi, inilah yang harus dilakukan oleh orang tua. Sebagai orang tua yang baik, kita harus membimbing anak-anak kita, bahkan juga menuntun anak kita agar suatu saat ketika dia menghadapi persoalan seperti yang kita hadapi, dia akan dapat menghadapinya dengan baik, bahkan keluar dari persoalan itu. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-18b dikatakan, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Inilah yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan Hagar dan Ismail. Percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana terhadap orang-orang, terhadap pribadi-pribadi yang dikasihinya. Saudara kasih Tuhan, bahwa dikatakan situ, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ini diulangi lagi terhadap apa yang pernah disampaikan Tuhan kepada Abraham, di mana Tuhan berkata kepada Abraham seperti ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Saudara kasih Tuhan, inilah rencana Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu Tuhan, percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan pun punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun segala persoalan, segala kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita percaya juga bahwa apa yang Tuhan lakukan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan untuk hari ini, penyertaan Tuhan memberikan pengharapan. Penyertaan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, janganlah mengeluh terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut menghadapi setiap persoalan yang muncul, tapi bangkitlah dari persoalan kita itu dan percayalah, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, benar firman-Mu hari ini meneguhkan kami kembali. Sesungguhnya penyertaan Tuhan memberikan pengharapan bagi kami.
Biarlah hari ini kami belajar dari kebenaran firman ini, agar senantiasa kami dapat melalui setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman